Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu. Salam saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Ke-24. Kita awali dengan menyanyikan sebuah lagu. Mudah-mudahan saudara dan saudari bisa terhibur dan terinspirasi oleh lagu ini. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, untuk dengar firman-Mu. Salam saudara dan saudari sekalian. Dalam hidup ini kerap kali kita bertemu dengan orang-orang yang sungguh menyebalkan. Mengapa demikian? Karena sikap dan perilaku mereka terhadap kita kerap kali cenderung sinis dan nyinyir. Kira-kira seperti itulah yang dihadapi oleh Yesus. Sehingga suatu ketika Yesus mengutarakan kesan dan perasaannya berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang-orang sejamannya yang serba menaruh sikap sinis dan nyinyir terhadap dirinya. Sehingga Yesus mengatakan, dengan apakah hendak kuumpamakan angkatan ini? Mereka seperti anak-anak di pasar yang saling menyerukan. Kami meniupkan seruling, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, kalian tidak juga berduka. Nah, saudara dan saudari sekalian, orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa diyakinkan dengan teori, dengan fakta manapun, kecuali oleh opini dan pendapat serta perasaan mereka sendiri. Mungkin mereka tidak bisa menerima realitas dirinya. Mereka juga sulit menerima realitas pada diri orang lain yang mungkin yang lebih beruntung, yang lebih mendapatkan kehormatan dan lain sebagainya. Diri mereka serba dilihat kecil, minus, dan sementara pada sisi yang lain mereka melihat kelebihan orang lain. Maka sebagai kompensasi atas perasaan kecil, mereka akan cenderung untuk sinis, nyinyir, curiga, nuduh, fitnah kepada orang lain. Itu yang dialami juga oleh Yesus. Sehingga Yesus bahkan mengatakan, Yohanes Pemandi datang, dia tidak makan dan dia tidak minum. Lalu mereka katakan, siapa dia? Dia adalah orang yang kerasukan setan. Sementara anak manusia, artinya Yesus sendiri datang, dia makan, dia minum, dia duduk bersama dengan orang-orang pendosa sekalipun. Seperti halnya Zakeus. Apa kata mereka? Lihat, dia, maksudnya Yesus, disebut sebagai orang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, pendosa, dan sebagainya. Coba lihat tampilan model Yohanes Pemandi yang sangat asketis, salah di mata mereka. Tetapi Yesus yang begitu leluasa, tampil apa adanya dirinya sebagai anak Allah yang datang untuk semua orang, mendekati para pendosa, justru juga disebut sebagai kaum pendosa. Saudara dan saudari sekalian, berhadapan dengan
lingkungan, dengan situasi dan orang-orang seperti itu. Mari kita belajar pada Yesus. Yesus tidak kendur. Yesus tetap bertekad untuk melaksanakan, mengatakan apa yang dia yakini baik, apa yang dia yakini benar, menurut tugas perutusannya sebagai Allah yang menjadi manusia, tinggal bersama dengan manusia, membawa warta keselamatan bagi manusia. Dan dalam rangka itu, yang bengkok diluruskan, yang merunduk ditegakkan, dan yang diperlakukan secara tidak adil, Yesus membela. Yang buta dibuatnya melihat, yang lumpuh dibuatnya berjalan, bahkan yang mati sekalipun seperti Lazarus dihidupkan kembali. Saudara dan saudari, jangan pernah kendur dalam kebaikan dan kebenaran. Mari belajar pada Yesus, tetap berdiri tegak untuk hal yang kita yakini, kita percayai adalah kebaikan dan kebenaran. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah dan kebaikan manusia. Maka Yesus mengatakan, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Hikmat itulah kebijaksanaan Allah yang akan selalu bisa kita temukan, kita timba dari kitab suci. Bulan September, bulan kitab suci nasional, mari kita menimba hikmat, kebijaksanaan, dan kebenaran kehendak Tuhan dari kitab suci. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.